Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PJTV yang berbahagia, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-16 bulan Ramadan tahun 1430 Hijriah. Anda bersama kami dalam acara Hidup Sehat Cara Tibu Nabawi, persembahan dari TNC, Tibu Nabawi Center Pesantren Al-Quran Babu Salam, Ciburial, Dago Atas, Bandung. Pemirsa yang berbahagia, pada petang hari ini kita akan membahas masalah kesehatan wanita. Tapi nggak apa-apa ya, saya yang membuka ya. Bersama saya Muhammad Haitami, hadir seorang presenter juga yaitu Ibu Luciani di sebelah sisi kiri saya. Kemudian narasumber kita adalah Umi Ana Rusdiana. Beliau adalah Direktur TNC, Tibu Nabawi Center Pesantren Al-Quran Babu Salam. Dan kita juga akan berbincang dengan seorang tamu kita, yaitu Teteh Melina Sari. Teteh ini sekitar 3 bulan yang lalu datang ke klinik TNC karena ada suatu keluhan. Dan alhamdulillah setelah kita konsul, setelah kita tangani beberapa saat, sekitar 2 bulan, alhamdulillah mendapatkan kesembuhannya. Keluhannya seperti apa dan penyembuhannya seperti apa, nanti akan kita tanyakan kepada beliau langsung pada saatnya nanti. Sekarang Ibu Lucy akan bertanya terlebih dahulu kepada Umi Ana Rusdiana. Baiklah Umi, dalam kehidupan keseharian hubungan dengan masalah kewanitaan sangat banyak ya Mi ya. Apalagi sekarang kegiatan para muslimah juga tidak jauh berbeda sibuknya dengan para laki-laki. Nah, banyak sekali keluhan yang mereka alami mulai dari 3L ya Mi, letih, lesu, leles, kemudian juga ada keputihan dan masih banyak lagi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi untuk saat-saat sekarang ini? Silakan Mi. Terima kasih. Memang pasien yang terbanyak itu adalah wanita. Padahal wanita ini adalah satu sosok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh keluarga dan juga semua rekan-rekannya. Dia itu sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai istri. Nah, ini memerlukan satu kekuatan yang luar biasa di mana seharusnya dia bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan prima. Akan tetapi karena ketidaktahuan dan juga kelemahan dari organ-organ tubuh, maka semua penyakit itu bisa saja ada. Artinya kelemahan ini bisa mengakibatkan kepada masalah di rahim, masalah keputihan, yaitu masalah kemandulan, masalah pendarahan, ataupun masalah tumor, kanker, dan banyak lagi yang seharusnya wanita tidak demikian. Karena apa? Karena wanita itu adalah satu sosok yang Allah janjikan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi memang sudah seharusnya kita mempertajam masalah ini untuk dibahas selanjutnya. Bisa diperkirakan persentase antara orang yang datang ke klinik laki-laki dengan perempuan, Umi? Ya 60-40 lah. 60-40 ya. Iya. Oke, tuh. Kemudian? Iya, jadi Iya, pemirsa yang berbahagia, rupanya rangkaian acara beduk maghrib dan juga buka puasa segera akan kita lalui. Insya Allah acara ini akan kita lanjutkan setelah adzan maghrib nanti, dan tetaplah bersama kami dalam acara Hidup Sehat Cara Tibu Nabawi dari TNC, Tibu Nabawi Center Pesantren Al-Quran Babu Salam. Selamat menanti acara berbuka puasa. Meli, kita mendapat informasi bahwa ibu pernah mengalami sakit kista endometriosis. Kemudian ibu ini sudah datang ke beberapa dokter, kemudian ternyata dijudge ya bahwa ibu ini harus dioperasi. Tetapi ternyata beliau tidak menjalani itu dan mencoba untuk memilih Tibu Nabawi, dan alhamdulillah
ternyata mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, silahkan Ibu tolong jelaskan bagaimana sejarahnya sampai memilih terapi di Tibun Nabawi ini dan alhamdulillah sehat begitu. Silahkan Bu. Assalamualaikum, nama saya Melina Sari. Saya dulu pernah mengidap penyakit endometriosis ya, kista endometriosis di ovarium sebelah kiri. Pada awal mulanya saya nggak tahu apa itu kista endometriosis. Gejala yang saya alami itu sakit pada waktu haid ya, sakit sekali. Terus kayak ada benjolan terasa aja gitu, itu benjolan, teraba ya, teraba dan terasa kalau kita gerak itu sakit gitu ya, terutama sebelah kiri. Saya penasaran, saya ke dokter dan dokter menyatakan saya mengidap kista endometriosis di ovarium sebelah kiri. Karena saya sudah menikah, saya sangat menginginkan keturunan ya. Dokter menyatakan itu sangat mengganggu sekali untuk saya mendapatkan keturunan. Lalu saya pindah ke dokter satu ke dokter yang lain. Iya. Karena saya masih sanksi ya? Iya, masih sanksi. Kok bisa gitu? Saya mengalami ini, padahal saya merasa pola hidup saya ini nggak salah. Saya merasa ya. Tapi kok bisa terjadi gitu? Saya pindah lagi ke dokter yang kedua, ketiga dan keempat. Ternyata hasilnya jawabannya sama dan solusinya juga sama gitu. Dokter-dokter itu menyarankan dan memberikan solusi terakhir itu ya nggak ada jalan lain selain operasi. Salah satunya mungkin disarankan dengan laparoskopi dan saya pernah menanyakan, dok, bagaimana ini menjamin nggak saya sembuh, terus menjamin nggak organ-organ khususnya ovarium ya, karena itu yang memang tempat telur ya. Iya, telur ya, pembuahan itu terjadi gitu. Dokter tidak memberikan jaminan dan nanti aja setelah operasi. Saya cemas dan ya sebagai perempuan dan sebagai seorang istri dan ingin menjadi seorang ibu, saya sangat cemas. Saya sangat mungkin pesimis gitu ya. Pesimis. Saya bingung. Saya kesana kemari cari obat, pengobatan medis maupun alternatif dari bulan Februari 2009 sampai pada akhirnya saya dapat informasi dari seorang teman, tepatnya bulan Mei 2009, katanya menginformasikan coba mungkin ini pilihan yang tepat untuk penyakit saya, yaitu dengan melakukan terapi di Tibun Nabawi di pesantren Babu Salam di Ciburial. Akhirnya karena saya motivasi dari diri saya sendiri, karena saya ingin mempunyai keturunan, saya ingin sembuh karena memang penyakit ini sangat mengganggu sekali aktivitas saya karena saya bekerja dan karena saya sangat menginginkan seorang putra ya tentunya ya sebagai calon ibu gitu ya. Iya. Akhirnya dengan keyakinan saya melakukan terapi di Tibun Nabawi, pesantren Babu Salam dengan melakukan terapi sengat lebah, sengat lebah dan obat-obat herbal. Bagaimana Umi? Berapa kali ini terapinya seperti apa dari awal sampai selesai Mi? Ya, luar biasa memang Teh Meli ini termasuk orang yang disiplin di dalam pengobatan. Ya. Karena kalau pengobatan dengan Tibun Nabawi atau dengan ini butuh waktu ya. Walaupun ada di Bukit Uhud ya, jauh di Bukit Uhud. Itu beliau selalu datang 3 hari. Setiap 3 hari. Setiap 3 hari beliau datang. Nah itu kalaupun tidak dengan saya nanti ada dengan Teh Nur dan juga dengan yang lainnya.
tapi itu rutin dengan penuh keyakinan, bahkan jangan dulu, udah stop, dianya mau tambah lagi. Jadi si lebahnya terus ditingkatkan sampai kalau seingat saya terakhir itu 17 teh. Jadi pengobatannya dengan sengat lebah. Iya, Sengat jadi lebah. sengat lebah di daerah itu sampai dari 1, 3, 5, Sampai terakhir 7, 17. Terakhir 9, lalu 11, 13, 15, 17. Subhanallah. Jadi tidak lama. Ya, itu seingat saya terakhir itu 17, bahkan minta lagi, udah teh, saya bilang 17 saja. Nah gitu. Itu seingat saya begitu. Sekali datang disengat 17 ekor. Iya, terakhir. Terakhir yang Kan terakhir. pertama 1, yang kedua 3. Jadi selama 3 hari itu naik. Nambah naik, lagi terus ganjil. dosisnya ya. Ya. Nambah dosisnya sampai akhirnya DOC dulu. Oh, Ya subhanallah. DOC itu gatal dulu ya Iya. Teh ya. Memang pada awalnya itu terapi pertama saya datang Umi ya dengan saya menemui Umi langsung. Saya diterapi sama Umi itu pertama 1 lebah dulu, 1 lebah karena untuk dari reaksi tubuh saya Tahu itu, reaksinya ya, ya. tahu reaksi tubuh saya seperti apa. Tapi alhamdulillah saya ya tahan gitu ya. Mungkin agak demam sedikit tapi itu hanya 1 malam. Tapi karena keinginan yang kuat dari diri saya untuk saya sembuh meskipun memang itu sengat itu memang sedikit agak-agak mungkin orang-orang yang pertama baru terapi Disengat, lebah iya. itu takut karena disengat gitu, disuntikan gitu ya dari jarum lebah itu sendiri. Oke. Tapi karena itu menyembuhkan, jadi saya yakin gitu. Pasti karena ada dalam Al-Qur'an juga. Saya terus aja gitu disiplin Sampai selesai sampai 17 sengatan. Dan di luar dugaan saya juga tidak Mengira. menduga gitu. Dengan 17 sengatan selama 1,5 bulan. Yang waktu itu Umi juga menyatakan ini mungkin nggak membutuhkan waktu lama, tapi mungkin dengan izin Allah dan keyakinan kita, tawakal dan sabar, dengan izin Allah juga pasti kita sembuh. Karena keyakinan itu setiap kali saya datang saya meminta kepada Allah supaya disembuhkan dengan jalan sengat lebah ini. Dan obat herbal, alhamdulillah, meskipun butuh waktu dan kedisiplinan kita Iya, sendiri, alhamdulillah Allah mengizinkan saya sembuh dan sekarang saya sudah hamil 3 bulan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi langsung ya. Iya. Dari sembuhnya Iya. langsung. Penyakitnya sembuh dan kemudian juga dikaruniai kehamilannya. Iya, itu. Subhanallah. Oke. Alhamdulillah. Jadi waktu itu ketika datang setelah 17 itu datang lagi, gimana Umi nih, saya kan sudah tidak haid lagi. Aduh, saya bilang ini sekarang cek dulu deh. Dicek dulu dengan alat itu ya, PP itu tes pack, iya. Dan setelah diperiksa, udah teh ini mas nggak usah disengat lagi, sudah sembuh. Saya bilang Jadi ketika datang yang terakhir itu memang untuk disengat lagi ya? Iya, Iya. rencananya disengat lagi, tapi setelah saya lihat dia hamil, sudah selesai. Saya selamat kepada Teh Meli dan beliau dengan gembiranya dan wah luar biasa. Saya juga dulu karena jadwal saya itu 3 hari sekali ya Umi ya. Jadwal saya 3 hari sekali. Saya rutin, saya nggak ini berapa lama lagi saya sembuh, saya nggak berpikir ke sana. Yang penting saya disiplin pengobatan, saya disiplin dalam makanan, pola hidup, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di luar dugaan juga gitu, izin Allah. 1 bulan setengah, 17 kali sengatan, 1 kali datang itu pas 3 hari lagi mau datang, saya udah positif hamil. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, terima Mungkin kasih ini itunya ya, bisa. nanti aja. Oh iya, terima kasih Teteh ceritanya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, kiranya
tambah menarik saja perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus tunda dulu sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama Hidup Sehat, Cara Tibun Nabawi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat Cara Tibun Nabawi. Baiklah, kepada Teh Meli, mungkin ada saran-saran kepada para pemirsa di rumah. Terutama perempuan. Iya, terutama perempuan. Kiat-kiat apa saja nih yang harus diperhatikan? Apalagi misalkan ini untuk ibu-ibu muda ya, supaya kesehatan kewanitaannya itu lebih terjaga begitu. Silakan. Mungkin yang pasti pola hidup ya. Pola hidup, pola makan, mungkin banyak sekarang makanan-makanan yang instan ya, junk food, fast food kayak gitu ya. Terus perasa kayak gitu, pewarna segala macam. Sekarang lebih baik kembali ke yang alami. Obat juga mungkin lebih baik sekarang lebih ke obat-obat herbal ya. Iya. Pola hidup, pola makan itu mungkin. Oke. Baiklah, ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Entin. Ibu Entin di mana, Bu? Di Koko. Ibu Entin, silakan Ibu, ada pertanyaan. Ini ada batu empedu. Di empedunya ada batu. Iya. 1 cm sebesar 1 cm. Sudah berapa lama Ibu ketahui ada batu empedu? Dari 2005. Dari 2005 mengidap ini. Iya. Sudah berobat apa saja Ibu? Ya. Sudah berobat apa saja selama ini? Udah ke dokter, udah di USG, cuman kata dokter tuh nggak ada nggak bisa yang bisa dihancurin gitu. Oh iya. Jadi harus dioperasi begitu ya Bu ya? Iya. Oh, iya. Tapi ini punya ini sama diabetes. Diabetes juga ada. Iya. Umurnya tadi berapa? Ibu umurnya berapa Bu? Maaf. 56. 56. Ya, terima kasih. Oke Bu. Ya, sudah. Ya Bu, silakan dengarkan jawabannya di televisi Bu. Oke. Silakan Umi, ini Ibu Entin 56 tahun memiliki Batu empedu. keluhan batu empedu dari tahun 2005. Sebesar 1 cm harus dioperasi. Tapi dan kemudian beliau sekarang juga ada diabetes. Ada diabetes. Jadi ibu tidak usah khawatir ya, ciptaan Allah itu sangat halus dan kita harus memperbaikinya juga secara halus, secara lembut. Jadi tidak ada masalah walaupun ada diabetes, ibu bisa berobat kepada kami, kita periksa dulu tipe-tipenya apa, dan biasanya kalau kandung empedu itu karena ada kelebihan daripada kolesterol. Jadi secara herbalnya ini adalah zaitun. Jadi minyak dengan minyak lawannya itu ya. Jadi minumlah zaitun pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Insya Allah dalam waktu 3 bulan itu hancur. Ya, itu sudah janji Allah di dalam surat At-Tin ya. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Karena dalam zaitun itu ada anti kanker khusus untuk lemak. Jadi khusus untuk lemak. Berbeda dengan nanti pengobatan yang lain itu ada yang senyawa kimianya yang berbeda. Nah kalau batu empedu insya Allah dengan minyak zaitun. Berapa banyak Umi yang harus diminum? Ya sebaiknya saya melihat dulu diri seorang laki-laki dan juga diri seorang perempuan. Ingat bahwasanya di dalam seorang perempuan, di dalam seorang ibu, di dalam seorang wanita ada yang disebut rahim. Rahim adalah salah satu asmaul husna, sifat penyayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang perempuan pastilah lebih sabar. Pastilah lebih sayang kepada orang lain, kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Namun di sisi lain juga Allah memberikan penyakit yang lebih banyak. Memberikan kecenderungan sakit yang lebih banyak pada diri seorang perempuan. Tadi sudah disebutkan oleh Umi, masalah haid oleh Allah dibahas panjang lebar di dalam Al-Quran. Tetapi percayalah, dan kita semuanya yakin bahwasanya setiap penyakit ada obatnya. Dan
seorang tamu kita tadi, Teh Melina Sari, sudah merasakan, sudah mengalami bahwasanya lebah yang di dalam Al-Quran disebutkan fihi sifa'ul linas, sebagai penyembuh bagi manusia. Alhamdulillah sudah beliau rasakan manfaatnya. Terima kasih kepada Umi Ana Rusdiana, terima kasih juga kepada Teh Meli. Kami ikut bergembira, ikut bersyukur dan ikut berdoa mudah-mudahan kehamilan Teteh lancar sampai melahirkan nanti, melahirkan anak yang soleh dan solihah. Amin, amin. Pemirsa yang berbahagia, inilah siaran kami pada petang hari ini dalam acara Hidup Sehat Cara Tibu Nabawi bersama TNC, Tibu Nabawi Center Pesantren Al-Quran Babu Salam. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada esok hari di jam dan saluran kebanggaan kita, PJTV. Allahumma sfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'al la yughadiru saqaman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.